insya Allah dia akan sampai panen akan bagus. Terus yang kedua, besok kalau sudah mulai keluar bunga, lakukan pembuahan lokal saja. Besok Bapak Ibu, kalau pas latihan yang siang ya, tanya ke Pak Diono besok, cara ngawinkan cabai gimana, cara ngawinkan tomat gimana gitu ya. Minta belajar cara ngawin. Beberapa tanaman perlu kita kawinkan untuk membuat bibitnya bagus. Ya kalau banyak orang jangan berkerumbul ya, itu yang tak tolong ya. Jadi biar bisa mengamati. Soalnya cabai kalau dikerumbuli satu tanaman ya repot nanti Bapak Ibu. Tapi mungkin Pak Bambang bisa shoot gitu ya. Jadi intinya satu, cari tanaman tetap. Kalau untuk tanaman cabai dan sebagainya, cari yang sudah umur di atas 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Semua itu bisa dikembangkan asal dari benih. Ini kata kuncinya. Manusia itu hidup adalah dari tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji, yang ada bijinya. Karena itu Pak Bambang pernah upload. Hati-hati kalau makan anggur tidak ada bijinya. Itu berarti rekayasa genetik. Hati-hati makan semangka tanpa biji. Lebih baik kita semangka dikasih bonus kuaci kan sebenarnya kan. Kan lebih sehat daripada buah-buahnya tanpa biji. Ke depan ini Bapak Ibu, rekayasa benih itu adalah benih tanpa biji. Cara buatnya bagaimana? Yang keluar bijinya DNA-nya dimatikan, sel-selnya dimatikan dengan apa? Nukleus. Sehingga apa? Bijinya non biji. Nah hasilnya apa ketika non biji? Karena itu ada nukleus berarti masuk di dalam GMO, genetic modified organism. GMO sendiri adalah salah satu pencetusnya. Tenang saja. Ayo kita jadi orang bodoh saja, ikuti saya jadi orang bodoh. Efeknya kalau dimakan Pak? Lebih mudah. Gimana? Efeknya kalau dimakan? Gimana Pak? Kalau kita makan? Saya tanya jujur. Kita keluar semangka tanpa biji kan berapa? Anggaplah 10-15 tahun. Ya lalu. 20 tahun lalu lah, 2000-an lah. Saya minta maaf. Anak-anak sekarang yang sudah kena penyakit kanker dan sebagainya sudah banyak atau belum? Banyak. Itulah perbaikannya. Kita kehilangan satu generasi. No problem. Tapi kita masih punya generasi-generasi ke depan. Kami berjuang untuk ini Pak. Bertahun-tahun. Untuk menghindari GMO. Karena apa? Kalau ini kita tidak lawan, maka terjadi penyakit yang lebih banyak. Saya sebagai seorang herbalis, mungkin sudah berapa tahun lalu ya Pak Bambang ya. Sebelum saya keluar obat Bapak Ibu, saya sudah prediksi apa yang akan terjadi, penyakit apa yang akan muncul. Dan saya, ya ini rezeki ya, sebenarnya rezeki dari Gusti Allah, bukan karena saya. Jadi itu sudah diberikan dulu. Obatnya diberikan dulu. Bapak Ibu tahu tidak obat terbaru yang akan saya launching? Rejuvenate. Saya yang buat ngeri Bapak Ibu. Dan ini sebelum kasih ke orang, saya pakai sendiri. Ketika tubuh saya tidak stabil di berat 105, kemarin berat badan saya 105. Ngeri itu sudah Bapak Ibu. Jalan sudah sering terang, wah ini bahaya ini. Warning semua. Saya cuma berdoa begini. Saya mau kurus. Terus saya minumi produk yang saya konsumsi. Saya minum air putih banyak supaya sering kencing. Sehingga lemak saya habis. Tapi ini bahaya, kelihatan mau gemuk lagi, harus bertobat lagi. Dan di sini dingin makan terus. Nah, dari situ saya tobat. Akhirnya ketika saya nyoba produk ini, pembenahan satu-satu. Saya dulu minus 7 lah mata saya Bapak Ibu. Sembuh total. Ketika saya diet, kabur 10 meter saya nggak bisa lihat. Orang gini nggak bisa baca tulisan. Terpaksa saya pakai kacamata, langsung minus 1,5. 1 bulan saya pakai kacamata. Habis itu tidak bisa pakai kacamata lagi, sembuh lagi sudah mata saya. Saya punya penyakit ABD.
Ketika itu dibetulkan sakitnya minta ampun 2 minggu. Akhirnya 2 minggu, alhamdulillah sembuh. Terus saya punya penyakit, karena pekerjaan saya ngomong. Setiap hari kan saya lebih dari 12 jam. Di sini tuh ada luka. Jadi kalau saya batuk kadang-kadang ada darah. Saya seorang herbalis itu ya saya cuek. Saya ini herbalis yang tidak pernah minum obatnya sendiri ya saya lah itu. Karena saya ngetes produk itu saya minum, ini sembuh. Terus akhirnya satu saya di hari dahsyat 2 minggu ya di hari dulu. Saya kepilih bersih perut ini. Setelah itu sembuh lah. Makanya saya sendiri yang buat produk, saya nggak tahu ternyata dia bekerja seperti itu. Saya bayangkan ke depan berarti penyakitnya kayak apa. Jadi saya buat produk itu sudah tahu penyakit ke depan. Contoh untuk anak-anak kemarin, saya bilang ke Pak Lama, kita buat produk ini untuk anak-anak, khusus untuk anak-anak. Karena pada depan akan ada gagal ginjal, diabetes itu mulai umur 10 tahun, 15 tahun sudah kena diabetes, gagal ginjal dan sebagainya. Yang terbukti Pak. Karena itu saya ngeri ketika saya dibuat obat. Karena buat obat itu ilmunya cuma satu, naurisasi Pak. Ada bukunya. Kalau saya bilang itu dari ilham, jangan percaya atau enggak? Kan enggak percaya. Daripada enggak dipercaya orang, lebih baik saya bilang ngawur. Itu aja loh, selesai. Ada yang bertanya, enggak intermezzo aja beda nganter. Mari Pak, bentar, sabar dulu wiknya dulu. Oh, dari teori tanam jagung itu begini. Siksa jaraknya ini adalah 12 cm. Jarak ke sini 12 cm. Ini ke sini 1 meter. Jadi 1 meter persegi kita ketemu antara 10 tanaman. Sebenarnya dengan 10 tanaman saja sudah ketemu 100.000 tanaman. Karena 10.000 kali 10. Tetapi kalau ini kita hematkan 0,7, berarti kita hemat lagi. Ini jadi angka 160.000. Nah, jagung lokal yang saya maksud begini Pak. Kalau yang Bapak maksud tadi adalah jagung lokal yang tinggi. Jagung lokal yang saya maksud tadi itu jagung Madura. Jagung lokal Indonesia yang sekarang yang masih ada Bapak itu Madura, NTT, sama Kalimantan. Itu pohonnya cuma segini. Itu buahnya 2 buah semua. Kalau yang jagung lokal dulu buahnya bisa sampai 5. Kalau nggak diambil nggak jadi semua. Nah kalau itu pohonnya bisa sampai 1 meter 2 meter. Itu daerah jagung yang ada di pegunungan. Jadi kalau seandainya Bapak tanya kita milih nggak ada masalah. Ini cara yang pakai ini 1 meter dengan cara 10.000 per hektar, 100.000 per hektar ini jagung hibrida. Ini jagung hibrida dan aman. Daunnya jagung berapa Bapak Ibu? Nggak pernah ngitung. Terlalu sibuk. Daunnya jagung sekali keluar berapa? Kita break sebentar Bapak Ibu, boleh ngopi.